Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Melalui media pembelajaran ini, Bu Ellen harapkan semoga kalian di rumah lebih mudah untuk memahami. Kali ini Bu Ellen memberikan materi mengenai kalor dan perpindahannya. Sebelum itu, Bu Ellen mau bertanya kepada kalian, pernahkah kalian memasak di dapur, memasak air, atau memasak mie? Pasti tentunya pernah kan? Ketika kalian memanaskan air menggunakan api, energi panas dari api digunakan untuk menaikkan suhu air. Seperti yang telah kamu pelajari sebelumnya pada bab klasifikasi materi, setiap benda tersusun dari partikel-partikel yang sangat kecil berupa atom atau molekul. Energi panas yang dimiliki benda pada hakikatnya merupakan energi gerak relatif partikel-partikel penyusun benda ketika suhunya lebih dari 0 Kelvin. Energi panas api menghasilkan kalor untuk memanaskan air. Kalor yang diterima oleh benda tersebut digunakan untuk menaikkan suhu pada benda. Semakin lama pemanasan, kalor yang mengalir juga semakin banyak. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kalor itu merupakan energi panas yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah ketika kedua benda itu bersentuhan. Satuan kalor dalam SI sama dengan satuan energi, yaitu Joule. Satuan energi lain adalah kalori. Satu kalori merupakan banyaknya kalor untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga naik 1 derajat Celcius. 1 kalori setara dengan usaha atau energi potensial sebesar 4,2 Joule. Atau 1 Joule sama dengan 0,24 kalori. Bagaimanakah cara manusia untuk mempertahankan suhu tubuhnya agar tetap konstan? Makanan merupakan sumber energi kimia. Energi yang telah kamu peroleh dari makanan, sebagian diubah menjadi energi panas, sehingga suhu tubuh konstan. Saat kamu kedinginan, kamu akan menggigil untuk mempercepat metabolisme tubuh, sehingga suhu tubuh tetap terjaga. Tentu saja, tidak semua energi diubah menjadi panas. Sebagian energi digunakan untuk beraktivitas, pertumbuhan, dan disimpan dalam tubuh dalam bentuk lemak. Besar energi yang diperoleh dari makanan itu bervariasi. Zat makanan yang dapat menghasilkan energi disebut dengan sumber energi. Apa sajakah sumber energi itu? Ada karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, untuk lemak merupakan penyedia energi terbesar bagi tubuh, yaitu 9 kalori per gram. Karbohidrat dan protein dapat menyediakan energi sebesar 4 kalori per gramnya. Kalau di sini ada contoh soal, kalian pernah mengamati kemasan yang ada di belakang snack itu pasti ada kandungan gizinya. Nah, kalau ada contoh soal, hitunglah kandungan energi yang tercantum dalam kemasan makanan di bawah ini. 6 kalori berapa Joule? Seperti yang kamu ketahui sebelumnya, 1 kalori itu setara dengan 4,2 Joule. Kalau di sini 6 kalori berapa Joule? Mari kita hitung secara bersama-sama. Ini yang pertama. Yang pertama, 6 kalori sama dengan 6 kal dikalikan 4,2 setara dengan, kita hitung bersama-sama ya, 4,2 dikalikan
Nah, di 25,2 Joule. Untuk yang kedua, 58 kalori berapa Joule? Sama seperti yang di atas, 58 kalikan 4,2 di 58. 243,6 Joule. Untuk yang ketiga juga sama. 124 kalori berapa Joule? Tinggal dikalikan aja ya anak-anak. 4,2 di 24. 520,8 Joule. Nah, jadi seperti itu. Untuk yang kedua, kalor dan perubahan suhu benda. Jika kamu memperhatikan air yang akan dimasak, mula-mula air terasa dingin atau suhunya lebih rendah ya. Setelah dipanaskan, suhu air meningkat sehingga air menjadi panas. Dalam peristiwa tersebut dapat dikatakan bahwa air menerima kalor sehingga suhunya naik. Sebaliknya, apabila suatu zat melepas kalor, suhunya akan turun. Nah, kamu amati di sini ada air panas ditambahkan dengan es batu, itu akan menjadi air hangat. Jika suatu zat ini melepas kalor, maka suhunya akan turun, air panas akan turun. Sedangkan es batu, dia menyerap kalor, sehingga suhunya akan naik. Ini untuk pencampuran antara dua suhu yang berbeda. Seperti itu. Nah, jumlah kalor yang diserap atau dilepaskan oleh suatu zat itu sebanding dengan massa benda, kalor jenis zat, dan kenaikan suhu. Semakin besar massa suatu zat, massa suatu benda, maka kalor yang diserap itu juga akan semakin banyak. Dan sebaliknya, kalor jenis zat itu juga sama. Semakin besar kalor jenis suatu zat, maka jumlah kalor yang diserap itu akan semakin banyak dan sebaliknya. Apa sih kalor jenis? Kalor jenis itu merupakan banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Jadi, kalor jenis zat itu berbeda-beda, tergantung dengan jenis zat itu masing-masing. Ketika kita memanaskan air dengan minyak atau air dengan alkohol, pasti jumlah kalori yang diserap itu juga akan berbeda. Sehingga kita dapat memperoleh besarnya Q, jumlah kalori yang diserap atau yang dilepaskan oleh suatu zat, sama dengan mc delta T. Massa, C-nya kalor jenis, delta T adalah kenaikan suhu. Suhu akhir dikurangi dengan suhu awal. Kalau di sini ada contoh soal. Berapakah kalor yang diperlukan untuk mendidihkan 1 kg air jika suhu awalnya 25 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius dan kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius? Kalau ada seperti ini, mari kita kerjakan secara bersama-sama. Jangan lupa kita menggunakan diketahui. Diketahui, apa saja yang diketahui? 1 kg air berarti massa benda. 1 kg.
Suhu awal T0, 25 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. T akhir 100 derajat Celcius, sehingga kita memperoleh besarnya delta T, T akhir dikurangi T awal. 100 derajat Celcius dikurangi 25 derajat Celcius, 75 derajat Celcius. Kemudian kalor jenis air, C air, 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanyakan, kalor yang diperlukan berarti Q. Kita jawab, besarnya Q, massa dikalikan kalor jenis, dikalikan kenaikan suhu. Kita masukkan, massanya 1 kg, kalor jenis airnya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, dikalikan suhunya 75 derajat Celcius. Satuannya kita coret ya, Celcius dengan ini, sehingga ini semuanya berhitung ya. 1 kg dikalikan dengan 4200 dikalikan dengan 75. Jadi besarnya 315.000 Joule. Kita konversikan menjadi 315 kilojoule. Kalau berhenti sampai 315.000 Joule, apa boleh Ibu? Boleh. Ibu hanya mengkonversikan saja menjadi kilojoule. Seperti itu ya anak-anak. Paham semuanya? Nanti kalau belum, kalian pelajari lebih lanjut ya. Yang ketiga, kalor dan perubahan wujud benda. Pernahkah kamu memakan es krim? Pasti pernah dong ya. Apa yang terjadi jika es krim dibiarkan di tempat yang terbuka? Tentunya es krim itu akan mencair. Peristiwa ini terjadi karena es krim menyerap kalor dari lingkungannya. Perubahan wujud zat tidak hanya terjadi karena suatu zat menerima atau menyerap kalor. Perubahan wujud zat dapat juga terjadi karena adanya pelepasan kalor dari suatu zat. Di sini ada skema perubahan wujud zat. Wujud zat itu ada padat, cair, dan gas. Padat ke gas dikatakan dengan menyublim, perubahan wujud dari gas ke padat, mengkristal, dan sebagainya. Perubahan wujud zat apa saja yang melepaskan kalor? Di sini ada membeku, mengembun, dan mengkristal. Nah, ketiga perubahan wujud inilah yang melepaskan kalor. Sedangkan perubahan wujud zat yang memerlukan kalor adalah mencair, menguap, dan menyublim. Pada saat perubahan wujud itu tidak terjadi perubahan suhu, tidak ada kenaikan suhu atau penurunan suhu. Kalor yang digunakan untuk mengubah wujud zat itu disebut dengan kalor laten. Kalor laten di sini ada dua, ada kalor penguapan atau pengembunan dan kalor lebur atau beku. Nah, besarnya kalor uap M kali U itu adalah kalor uap. Sedangkan kalor leburnya Q sama dengan M kali L. Kita langsung saja ya.
Contoh soal, berapakah kalori yang diperlukan untuk meleburkan 5 kg air dalam keadaan beku atau es jika kadar lebur air sebesar 336.000 Joule per kilogram? Mari kita selesaikan bersama-sama menggunakan matematis ya. Diketahui meleburkan 5 kg air berarti massa benda 5 kg. Kalor lebur air berarti L 336.000 Joule per kilogram. Yang ditanyakan kalor yang diperlukan untuk meleburkan 5 kg air. Kita jawab seperti yang di sebelumnya, besarnya Q sama dengan M kali L. Jadi, Q sama dengan M kali L. Masanya 5 kg dikalikan dengan 336.000 Joule per kilogram. Kita coret sehingga ditemukan 5 dikalikan 300 1.680.000 Joule atau setara dengan 1.680 kilojoule. Nah, seperti itu ya anak-anak. Kita lanjut ke perubahan wujud pada air. Nah, air dapat berwujud padat, cair, atau gas sesuai dengan suhunya. Di bawah 0 derajat Celcius, air berwujud padat. Orang menyebutnya dengan es. Pada suhu 0 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius, air berwujud cair. Pada suhu 100 derajat Celcius, air mulai berubah wujud menjadi uap. Perubahan wujud air yang dipanaskan hingga 100 derajat Celcius. Nah, ini dijelaskan melalui grafik ini ya. Pada proses A hingga B, air berwujud es atau padat ya, wujudnya dengan padat. Air berwujud pada proses AB. Ini berwujud padat, wujudnya es. Kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu bergantung pada massa es, kalor jenis es, dan kenaikan suhu es. Nah, pada proses B, es mulai melebur. Proses BC ini kita sebut dengan proses mencair. Pada titik C, es telah mencair seluruhnya. Selanjutnya, apabila dipanaskan terus-menerus, air akan mengalami kenaikan suhu sehingga mencapai titik didihnya yaitu D. Hingga di sini air dalam keadaan cair. Air mulai mendidih pada titik D di sini ya. Kalor yang diberikan digunakan untuk menguap pada proses D hingga E. Di sini menguap, proses
Pada titik E, air telah berubah menjadi uap air seluruhnya. Nah, ini untuk perubahan wujud pada air. Di sini. Kalian perhatikan prosesnya ya, ketika A sampai B, ini terjadi kenaikan suhu. B, C, tidak ada kenaikan suhu, CD terdapat kenaikan suhu, sedangkan DE tidak ada kenaikan suhu. Jadi perubahan wujud air seperti ini. Nah, berapakah kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu air dari titik A hingga titik E? Nah, kita tidak bisa langsung mengerjakan dari A hingga E, tapi kita lihat satu persatu setiap prosesnya. Untuk QAB, nah dari sini ke sini ya, kalian lihat ada kenaikan suhu di sini, sehingga kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu dari proses A sampai B, ini besarnya massa benda dikalikan kalor jenis S, karena ini berupa S ya, dikalikan dengan kenaikan suhu. Kita beralih ke proses BC. Adakah kenaikan suhu di sini? Tidak ya, konstan suhunya. Sehingga kalor yang digunakan ini menggunakan kalor lebur. Massa dikalikan kalor lebur air. Kita lanjut ke C, proses C sampai D. Ada kenaikan suhu di sini? Iya, dari suhu awal 0 derajat Celcius ke 100 derajat Celcius. Karena terjadi kenaikan suhu di sini, kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu air sebesar massa kali kalor jenis air dikalikan dengan kenaikan suhu delta T. Untuk proses D hingga E, apakah ada kenaikan suhu di sini? Tidak, sama seperti dengan proses BC, suhunya konstan. Sehingga kalor yang digunakan adalah kalor uap, massa dikalikan kalor uap air. Sehingga kita dapat memperoleh kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu benda dari proses A hingga E sebesar QAB ditambah QBC ditambah QCD ditambah QDE. Nah, coba langsung kita lihat pada soal. Es sebanyak 500 gram diberi kalor sehingga mengalami kenaikan suhu dan perubahan wujud seperti pada grafik berikut ini. Nah, di sini ada es sebanyak 500 gram, itu diberi kalor sehingga mengalami kenaikan suhu dari suhu min 5 derajat Celcius hingga suhu 10 derajat Celcius. Nah, jika kalor jenis es 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor jenis airnya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, dan kalor lebur es 340.000 Joule per kilogram, maka pada saat perubahan wujud terjadi diperlukan kalor sebanyak berapa? Nah, sama seperti sebelumnya, kita hitung satu persatu. Jangan lupa diketahui. Nah, sini ada sebanyak 500 gram massa benda. 500 gram kita jadikan kilogram. Jadi 0,5 kilogram. Kemudian ada kalor jenis S, berarti CS.
2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalor jenis air, C. Air, 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalor lebur es, berarti L, 340.000 Joule per kilogram. Yang ditanya Q total. Nah, kita jawab ya. Untuk Q1, karena ada kenaikan suhu di situ, kita menggunakan massa dikalikan CS, karena masih berupa S ya, dikalikan kenaikan suhunya. Enggak, untuk massanya 0,5 kilogram dikalikan dengan 4200 Joule per kilogram derajat Celcius dikalikan kenaikan suhunya dari suhu min 5 ke 0. Min 5 ke 0. Jadi T akhirnya 0, T awalnya min 5, 0, min 5. Jadi plus 5. Jadi sini dikalikan 5 derajat Celcius. Nah, jadi kita bisa coret satuannya ya. Nah, sehingga kita memperoleh Q1 sebesar 0,5 dikalikan 4200 dikalikan dengan 5. 10.500 Joule. Untuk Q2, apakah ada kenaikan suhu di sini? Tidak, kita gunakan kalor lebur. Massanya 0,5 kilogram dikalikan dengan kalor leburnya 340.000 Joule per kilogram. Kita coret sehingga kita temukan besarnya Q2 0,5 dikalikan 340.000 170.000 Joule. Kemudian Q3. Ada kenaikan suhu di sini? Iya. Dari suhu 0 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius. Kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu benda sebesar massa kalikan, karena di sini bentuknya air ya, jadi C air dikalikan delta T. Massanya 0,5 kilogram dikalikan C airnya tadi 4200 Joule per kilogram derajat Celcius dikalikan delta T-nya 10. Sehingga 0,5 dikalikan 4200 dikalikan 10, 21.000. 21.000 Joule. Kita coret ya. Maaf, untuk yang ini CS-nya
Well, salah memasukkan angka ya anak-anak. Harusnya ini 2100. Harusnya 2100 di sini. 2100 karena ini CS. Sehingga perhitungannya juga salah. 0,5 dikalikan 2100 dikalikan 5. 5250 Joule. Sehingga untuk Q total kita tambahkan ya, Q1 ditambah Q2 ditambah dengan Q3. Di Q1 ditambah dengan Q2 ditambah dengan Q3. Kita tambahkan semua, 5250 ditambah dengan 170.000 ditambah dengan 21.000. Besarnya 196.250 Joule. Nah, ini kalor yang digunakan pada proses perubahan wujud air seperti pada grafik sebesar 196.250 Joule. Jadi kita cari satu persatu ya anak-anak. Sudah paham? Nanti kalian pelajari lagi ya. Kalau belum, kita lanjut ke asas Black. Nah, ini karena menyentuh pencetusnya Pak Black, jadi diberi nama asas Black. Pernahkah kamu mencampur air panas dengan air dingin? Apa yang terjadi dengan air tersebut? Nah, tentunya air itu menjadi hangat. Perubahan suhu air terjadi karena air panas melepas kalor dan kalor tersebut diterima oleh air dingin. Dengan kata lain, pada peristiwa tersebut terjadi perpindahan kalor dari air panas ke air dingin. Nah, sehingga ini itu diteliti oleh Pak Black. Berdasarkan penelitian beliau menyatakan bahwa banyaknya kalor yang dilepaskan air panas sama dengan banyaknya kalor yang diterima oleh air dingin. Kalor yang diterima oleh suatu zat sama dengan kalor yang dilepas oleh suatu zat. Sehingga dalam matematisnya, Q lepas sama dengan Q terima. Kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Siapa yang melepaskan? Air panas. Siapa yang menerima? Air dingin. Kita lanjut ke soal. Anik menyiapkan air hangat untuk mandi adiknya yang masih kecil. Anik memasukkan 4 kg air dingin yang suhunya 25 derajat Celcius ke dalam bak mandi adiknya. Setelah itu, Anik mencampurkan air panas bersuhu 85 derajat Celcius dari termos. Agar suhu air hangat menjadi 35 derajat Celcius, berapakah massa air panas yang harus ditambahkan? Nah, yuk kita hitung secara bersama-sama. Diketahui 4 kg air dingin, berarti massa air dingin, massanya 4 kg. Air dingin bersuhu 25 derajat Celcius, berarti T air
dingin 25 derajat Celcius. Setelah itu Ani mencampurkan air panas. Teh panas. Teh air panas. 85 derajat Celcius. Agar suhu air hangat menjadi air hangat, berarti teh campuran. Teh campuran 35 derajat Celcius. Yang ditanyakan, berapa air panas? Berarti massa air panas. Nah, kita hitung dengan menggunakan persamaan Pak Black. Q lepas sama dengan Q terima. Siapa yang melepaskan? Air panas. Siapa yang menerima? Air dingin. Nah, sehingga massa air panas ya, M panas dikalikan, karena ini sama-sama air yang dicampurkan, C air dikalikan delta T. Nah, dengan massa air dingin, AD, air dingin ya, dikalikan C air dikalikan dengan delta T. Karena sama-sama C air, boleh kita coret ya. Kita masukkan massa air panas. Ini yang dicari. Massa air panas dikalikan dengan kenaikan suhu. T akhir dikurangi T awal. 85 dikurangi dengan suhu campurannya. Massa air dinginnya 4 dikalikan dengan T2-nya ini campuran. Dikurangi dengan suhu air dingin 25. Sehingga kita memperoleh massa air panas dikalikan 85 dikurangi dengan 35. 4 dikalikan dengan 10. 4 kalikan 10, 40. Di massa air panas dikalikan dengan 50 derajat Celcius. 4 kali 10, 40 kilogram derajat Celcius ya. Di massa air panas 40 kilogram derajat Celcius dibagi dengan 50 derajat Celcius. Kita coret 4/5, 0,8 kilogram. Jadi, massa air panas yang harus ditambahkan oleh Ani untuk menyiapkan air hangat mandi adiknya sebesar 0,8 kilogram. Itu ya anak-anak. Kita lanjut ke perpindahan kalor. Bahwa kalor itu dapat berpindah melalui 3 cara. Ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Tentunya di SD sudah pernah kan ya untuk materi perpindahan kalor, dan tidak membahas lebih lanjut. Konduksi, yang pertama adalah konduksi. Konduksi perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Contohnya, kalau kamu memasak mie menggunakan sendok logam,
Nah, lama-kelamaan sendok yang kamu pegang akan terasa panas. Itulah contoh perpindahan cara konduksi tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Penghantar kalor yang baik itu disebut dengan konduktor. Contohnya, semua jenis logam, besi, baja, tembaga, seng, aluminium, kuningan, dan sebagainya. Sedangkan penghantar kalor yang buruk itu kita sebut dengan isolator. Bisa kita sebut dengan non-logam, kayu, kaca, wol, kertas, dan plastik, dan sebagainya. Yang kedua, perpindahan secara konveksi atau aliran. Perpindahan kalor melalui zat disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Konveksi ini terjadi karena perbedaan massa jenis zat. Konveksi terjadi dalam zat cair dan zat gas. Kalau kalian perhatikan di sini, ketika memanaskan air, terjadi pergerakan partikel zat. Nah, ketika memanaskan air, apinya berada di sebelah kiri, maka massa jenis yang di bawah ini lebih berat massa jenisnya daripada yang di atas. Karena perbedaan massa jenis inilah akan terjadi perpindahan cara konveksi. Massa jenis yang lebih ringan ini akan berpindah ke atas menggantikan massa jenis yang lebih berat, dan seterusnya. Ini terjadi perputaran arus konveksi. Ketika kalau apinya di tengah, perpindahan kalornya itu berbeda. Kalau yang di sebelah kanan nanti juga berbeda pula. Kalau apinya misalkan di sini, nah apinya di sini, bagaimanakah perpindahan kalornya? Nah, jadi beralir ke, kelihatan ya. Nah, kalau apinya di sini, dia perpindahannya seperti ini. Dia bergerak ke kiri. Ini terus hingga berputar. Dia seperti itu untuk konveksi. Contohnya, terjadinya angin laut dan angin darat. Angin laut terjadi pada siang hari, kalau angin darat terjadi pada malam hari. Proses inilah digunakan untuk para nelayan mencari ikan di laut. Ada sistem pendingin mobil atau radiator, yang ketiga pembuatan cerobong asap. Ada juga lemari es. Nah, itu contoh-contoh dari perpindahan kalor secara konveksi. Yang terakhir, radiasi atau pancaran. Radiasi atau pancaran itu perpindahan kalor tanpa zat perantara atau medium. Contohnya sinar matahari yang sampai ke bumi melalui radiasi. Itu. Permukaan hitam dan kusam merupakan penyerap dan pemancar radiasi yang baik. Ketika kalian pada siang hari, lebih nyaman menggunakan baju warna gelap atau terang? Ya, betul. Kita lebih nyaman menggunakan baju yang berwarna terang dibandingkan warna gelap. Karena warna gelap itu tadi penyerap dan pemancar radiasi yang baik. Karena dia penyerap radiasi yang baik sehingga kita mudah panas, gerah kan. Sedangkan putih kebalikannya, penyerap dan pemancar radiasi yang buruk. Nah, ini termoskop adalah alat digunakan untuk mengetahui adanya pemancaran kalor. Adapun pemanfaatkan kalor dalam kehidupan sehari-hari, ini panci masak. Bentuknya seperti ini ya. Ini ada yang terbuat dari bahan isolator, ada yang dari bahan konduktor. Kalau konduktor semuanya, nah, pasti kita susah untuk megangnya ya, perlu jampel atau lap. Kemudian ada termos, ada setrika. Nah, ini pemanfaatan dari perpindahan kalor secara
radiasi. Karena materinya sudah habis, Bu Ellen sampaikan terima kasih. Cukup sekian. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dadah.